Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Syifa. Di video kali ini aku bakal membahas tentang dua hal penting dalam administrasi dakwah. Hal yang pertama yaitu apa sih peranan administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah? Administrasi dakwah merupakan suatu proses dalam mengatur semua kegiatan agar mencapai kepada tujuan dakwah. Administrasi dakwah juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah. Dengan demikian, dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, administrasi dakwah mempunyai beberapa peranan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perencanaan yang sistematis. Hal ini berkaitan dengan analisis tujuan, sasaran, dan target audiens yang jelas. Dengan adanya perencanaan yang sistematis, hal-hal seperti sumber daya, tenaga kerja, ataupun anggaran dapat dikelola secara efisien untuk memperoleh hasil yang diperlukan. Nomor 2 yaitu pengorganisasian yang efektif. Agar kegiatan dakwah berjalan secara efektif, diperlukan melibatkan pemberian tugas kepada individu ataupun kelompok berdasarkan keterampilan atau keahlian yang mereka miliki. Pengorganisasian yang efektif berarti setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kegiatan dakwah dapat berjalan lebih efisien. Yang ketiga yaitu pelaksanaan yang terarah. Hal ini berkaitan dengan jadwal, koordinasi, serta monitoring pelaksanaan kegiatan dakwah. Melalui pelaksanaan kegiatan dakwah yang terarah, akan mengurangi kendala atau hambatan yang kelak bisa terjadi di kemudian hari. Nomor keempat yaitu pengawasan yang berkesinambungan. Dalam melakukan hal ini memerlukan pemantauan kinerja individu dan kelompok, serta program dakwah secara umum. Oleh karena itu, melalui pengawasan yang berkelanjutan, maka kekurangan-kekurangan dalam kegiatan dakwah dapat segera diatasi, serta pelaksanaan kegiatan dakwah dapat terarah dengan lebih baik, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan dakwah. Yang terakhir yaitu penerapan teknologi dan sistem informasi. Melalui penggunaan alat dan penerapan teknologi yang tepat, dapat membantu analisis kegiatan dakwah serta pengelolaan dakwah yang efektif dan relevan. Dengan demikian, melalui pemanfaatan teknologi yang baik, administrasi dakwah dapat digunakan secara optimal dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan administrasi dakwah yang baik dan terorganisir, maka pengelolaan dakwah dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme pelaksanaan dakwah, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dakwah. Oleh karena itu, peran administrasi dakwah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Hal yang kedua yaitu bagaimana sih format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman? Agar dakwah tetap relevan dan efektif, diperlukannya pembaharuan dalam format administrasi dakwah. Pembaharuan tersebut antara lain yang pertama yaitu inovasi dalam metode dakwah menggunakan teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pesan dakwah dapat tersebar kepada khalayak yang lebih besar, berinteraksi dengan banyak audiens, serta menyediakan konten yang lebih relevan. Contohnya penggunaan media sosial dalam penyebaran pesan dakwah yang dinilai lebih efektif digunakan saat ini, karena memudahkan interaksi dengan khalayak yang berada di tempat berbeda. Yang kedua yaitu digitalisasi administrasi dakwah. Perlu digunakannya digitalisasi dalam proses-proses administrasi dakwah, seperti pengumpulan data, manajemen keuangan, dan pelaporan. Tujuannya agar dapat membantu mengelola informasi secara efisien, mengautomatisasi tugas-tugas rutin, dan meningkatkan kecepatan dalam pelaporan.
Yang ketiga yaitu pengembangan program pelatihan. Administrasi dakwah perlu mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pelatihan ini dapat meliputi pengembangan keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi, manajemen kegiatan dakwah, serta pemahaman terhadap isu-isu kontemporer yang relevan dengan masyarakat saat ini. Yang keempat yaitu kolaborasi dan kemitraan. Administrasi dakwah dapat menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan institusi atau organisasi yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang dapat mendukung pengelolaan dakwah. Melalui kemitraan ini, administrasi dakwah dapat memperluas jaringan, mendapatkan penambahan sumber daya, serta menggabungkan berbagai keahlian untuk mencapai tujuan dakwah. Yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi secara berkala. Administrasi dakwah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan mengidentifikasi kesalahan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui pengumpulan data, survei, wawancara, dan feedback dari masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa format administrasi dakwah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan dakwah. Fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan dan perkembangan zaman sangat penting dalam menjaga efektivitas pengelolaan dakwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.